Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi akramana bil iman wa hadana bihadyi sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin ashabil ghurril mayamin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada kajian ini kita akan sedikit membahas mengenai apa? Mengenai masalah taubat. Disebutkan di dalam kitab Minahus Saniyah bahwasannya di dalam kitab ini disampaikan awalul wasiyah, permulaan wasiat, yaitu alaika ayyuhal akh bil istiqamati fit taubah. Hendaklah kalian wahai saudara bil istiqamah, jagalah diri kalian dalam taubat. Jadi taubat itu bukan hanya permulaan, bahkan selalu, bahkan nanti di sini ada 7 tobat, Pak. Jadi, bukan hanya tobat dari dosa besar, tapi ada dosa yang ini, yang itu, masya Allah. Sedangkan tobat itu jemaah sekalian fil lughah, di dalam bahasa artinya adalah ar-ruju', kembali. Wa yuqal, dan dikatakan taba, ay roja'a, yaitu kembali. Wa fi syar'i, dan di dalam hitungan syariat adalah ar-ruju', yaitu kembali amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i, yaitu kembali dari sesuatu yang dicela dalam hitungan syariat menuju sesuatu yang dipuji dalam syariat. Walaha bidayatun wa nihayatun, dan ia memiliki permulaan, demikian pula ia memiliki pungkasan ataupun memiliki ujungnya. Wa amma bidayatu taubah, adapun permulaan tobat adalah at-taubatu minal kabair, yaitu tobat dari seluruh dosa-dosa besar. Di antara dosa besar yaitu apa, Pak? Yaitu mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa besar apa lagi? Mendurhakai orang tua. Di antara dosa besar terkumpul di dalam kitab namanya Al-Kabair. Nah, itu ringkasannya gitu, Pak. Itu kurang lebih ada 76 kumpulan dosa-dosa besar. Nah, bagaimana setiap kita itu punya, Pak. Sehingga kadang-kadang kalau kita nggak mau mutolaah, nggak mau membaca, kadang-kadang kita berada di situ. Tanpa disadari, rajin kita sholat, kemudian kita mati, dan dosa-dosa besar itu belum sempat kita taubatin. Berapa banyak manusia yang sholatnya alhamdulillah rajin, bahkan sholatnya pun berjamaah, kemudian ikut torekoh lagi, tapi ada dalam beberapa dosa besar yang dia sendiri tidak tahu. Nah, kemudian dia belum taubatin, kematian telah mendahului dia. Maka hadirin rahimakumullah, taubat di situ hadirin mulia, ketika kita berbicara mengenai dosa besar, bukan hanya dosa besar yang terlintas di otak kita, Pak, tapi seluruh dosa-dosa besar yang telah dihukumi oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Zahabi, beliau yang menulis kitab itu, bahwasannya dosa-dosa besar di antaranya, Pak, kalau kita ghibah, nah, ghibah itu dosa besar, Pak. Nah, sekarang kan kadang-kadang kita nggak salah-salah kan, duduknya di masjid, kita pun termasuk pengurus masjid, masya Allah. Tetapi yang kita bicarakan adalah keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dan itu termasuk minal kabair. Disebutkan di dalam kitab Al-Kabair, di antaranya ghibah. Demikian pula hadirin rahimakumullah, mengurangi timbangan, itu pun termasuk dosa besar, ya kan? Maka hadirin rahimakumullah, dikhawatirkan ketika kita melakukan perkara itu belum sempat tobat, mati. Jadi mati belum sempat bertobat, maka akan diadilkan di hadapan Allah nanti. Makanya kalau bisa kita sering baca, jadi nggak perlu takut. Aduh, nggak maulah saya baca kitab itu.
nanti tahu. Nah, kalau sudah tahu repot. Nah, jangan. Karena hidup kita ini untuk mati, Pak. Ingat, Pak ya. Kita hidup ini untuk apa? Untuk menghadapi kematian, yang mana kita dalam kematian itu akan mengawali kehidupan yang selama-lamanya. Hidup ini nggak lama lagi. Sebagian kita ini mungkin ada tinggal 5 hari lagi mungkin. Masya Allah. Wallahu a'lam. Maka hadirin rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk selalu mengoreksi. Jadi bukan ngoreksi orang, Pak, tapi ngoreksi diri sendiri. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa? Hasibu qabla an tuhasabu yaumal qiyamah. Hisablah diri kalian, perhitungkanlah diri kalian sebelum satu masa, yaitu pada hari kiamat, amal-amal kalian akan dihisab di hadapan Allah. Nah, jadi kalau kita nggak mau ngoreksi, khawatir. Sebagaimana ada orang kan nggak tahu dia dalam ilmu menjatuhkan talak. Ya kan, dia sering menjatuhkan talak karena orangnya emosional kan. Alhamdulillah, sholatnya sudah rajin, bahkan kadang sudah ikut di beberapa gerakan kan, istiqomah di situ juga. Tapi karena apa? Karena lemahnya hubungan dia dengan kajian ilmu agama, istri yang telah jatuh dalam hitungan syariat bukan istri dia lagi, masih dikumpuli. Kemudian kematian telah menjemputnya, Pak. Makanya hadirin rahimakumullah, kita selalu mencari-cari kekurangan demi kekurangan, sehingga ketika kita mencari tadi, apalagi niatnya untuk islah, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan solusi atau jalan. Jadi kita nggak usah takut, Pak, nggak usah takut dengan sesuatu itu. Taruhannya siap mati. Nah, untuk apa? Untuk meninggalkan maksiat. Kemudian hadir rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah at-taubat minas saghair. Tingkatan yang kedua adalah taubat dari seluruh dosa kecil. Jadi jangan kira, jadi dosa kecil itu adalah dosa-dosa yang tidak sengaja. Nah, ketika diingatkan kita syukur. Biasanya kalau orang yang nggak sengaja, kalau nggak ditegur biasanya rutin, Pak. Ya kan? Nah, yang jelas dosa kecil itu yang bukan dosa besar. Kemudian hadirin rahimakumullah, kemudian yang ketiga, tsumma at-taubah minal makruhat. Kemudian tobat dari seluruh apa-apa yang dimakruhkan dalam syariat. Nah, kalau gampangannya makruh ini adalah mukhalifatus sunnah, yang menselisihi sunnah. Contoh, disunahkan pakai tutup kepala, Pak ya. Kemana aja, Pak? Nah, mau ke pasar, mau kerja, apalagi mau masuk masjid sholat, ya kan? Nah, ada sebagian saudara kita kalau dia sholat nggak pakai topi, ya kan? Nah, jangankan mau sholat, Pak, mau masuk masjid, bahkan masuk WC di dalam kitab itu, nah, di dalam kitab fikih disunahkan mau masuk WC itu pakai tutup kepala, apalagi mau sholat berjamaah, masya Allah, ya kan? Tetapi ketika kita tidak pakai topi, maka hukumnya makruh. Maka di sini dianjurkan apa saja yang sifatnya makruh kita niat untuk meninggalkannya insya Allah. Tsumma at-taubah min khilafil aula. Kemudian bertobat dari yang menselisih yang lebih utama. Nah, kadang-kadang kita mulai ngomong daripada, kan Pak Ustadz. Nah, ini kita mulai meninggalkan daripada nggak sholat kan nggak apa-apa Ustadz ya di rumah. Nah, ya kan. Daripada nggak sholat kan boleh kan, sholat zuhur jam 2:30 kan, masya Allah, dan seterusnya. Maka kita niat, Pak, yang menselisihi sesuatu yang afdal kita niat untuk menghentikan. Jadi kita berusaha untuk mencari yang afdal dalam urusan segala-galanya, baik urusan hablu minallah, demikian pula baik urusan hablu minan nas. Jadi di dalam kitab ini ternyata disuruh tobat juga, masya Allah. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya apa? At-taubah min ru'yatihil hasanat, yaitu tobat dari pandangan, yang mana pandangan itu muncul dari dirinya, bahwasannya apa yang dia lakukan ini adalah kebaikan. Artinya hadirin mulia, berangkat
dalam hitungan dalil maupun hitungan baik Al-Quran, As-Sunnah, baik dari pandangan salaf, itu orang-orang soleh itu adalah kebaikan, tetapi kita harus merasa ini sesuatu kebaikan yang wallahu alam, adakah telah sampai kepada Allah ataupun belum. Karena saya ingat nasihat dari guru kita semua, almarhum Kiai Haji Uzair Taufir Abdillah, beliau mengatakan orang beriman itu Bapak sekalian, kata beliau, kehidupannya telah terikat. Diikat dengan 3 perkara. Salah satu, hadirin yang mulia, kata beliau mengatakan terikat, adakah kebaikan yang telah mereka lakukan, adakah telah diterima ataupun belum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika muncul kan kadang-kadang muncul dari diri itu Pak, bukan dari orang lain. Masya Allah. Ini adalah amal yang hak, amal yang bagus. Maka cepat-cepat hati kita merasa takut bahwa ya, apalagi memang betul-betul bahwasannya amal itu dalam hitungan para ulama itu adalah amalan yang harus ditinggalkan. Paham ya? Jadi seperti itu. Walaupun para ulama mengatakan ini adalah hak, ini adalah bagus dan lain-lain, tetapi hadirin mulia, hati kita tetap takut. Sehingga kita dianjurkan oleh para ulama untuk selalu berdoa apa katanya? Doanya, Allahumma inni a'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Apa mafhumnya, maknanya? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari amal-amal yang buruk. Jadi artinya terkadang amal itu dia pandang baik, tetapi dalam pandangan hakikat itu bukan kebaikan untuk dia. Paham ya? Kayak kita lihat hari ini banyak sekali model-model Islam Pak ya. Ada Islam yang ngebolehin tahlilan, ada yang mengharamkan, bahkan katakan tahlilan itu adalah syirik. Masya Allah. Berarti kalau sudah syirik, pelakunya apa? Musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Masya Allah, sampai gitu. Mereka berada dalam hitungan syariat, mereka berada dalam kesesatan Pak, yang mengatakan tahlil itu adalah syirik. Maka hadirin rahimakumullah, kita harus berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari amal-amal yang buruk. Wa a'udzubika min syururi anfusina. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nafsu-nafsu yang buruk. Terkadang nafsu syahwat kita ini baik, ya kan? Kelihatan pandangan kita, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Contohnya gimana? Pernah ditanya oleh satu sejemaah, ada satu orang kan, ketika hari itu dia tuh kayaknya bawaannya mau zikir terus. Ya Pak ya, zikir terus. Tetapi dalam hitungan hakikat, secara hakikat nggak tahu apakah itu baik atau buruk. Bahkan dalam hitungan syariat tidak baik. Kenapa? Karena dia punya anak, dia punya istri. Gara-gara dia zikir terus, istrinya menjadi susah. Kenapa? Anaknya nangis terus, nggak ada yang ngopain nih. Coba kalau dia pulang ke rumah kan, bagi-bagi tugas, istrinya mau apa? Mau masak, dia yang megang anak, Nah itu kan. Ya kadang-kadang nafsu itu zikir terus kan, karena merasakan nikmatnya zikir sehingga zikir terus. Habis sholat zikir sampai asar, diteruskan sampai maghrib. Akhirnya tidur di masjid dan seterusnya dan seterusnya. Maka hadirin rahimakumullah, itu contoh kecil. Demikian pula hadirin rahimakumullah, tobat yang selanjutnya adalah apa? Thumma min ruyatihi annahu sara ma'dudan fil min fuqara'iz zaman. Yaitu tobat dari pandangan, yang mana pandangan itu menyatakan bahwasannya ia termasuk orang-orang yang soleh pada zaman itu. Kadang-kadang muncul Pak, orang yang sudah istiqomah biasanya nih, sudah rajin puasa, apalagi sudah setahun, muncul nih di dirinya. Tapi kalau yang nggak pernah puasa ya nggak muncul. Ya kan? Yang sudah rajin tahajud, datang bisikan dari nafsunya nih. Sekarang saya udah beda kayaknya. Akhirnya jalannya pun agak miring-miring. Nah ini hendaklah seseorang tadi bertobat. Kenapa? Karena dia bisa puasa, rajin, kemudian bisa rajin ngaji, bisa qiyamul lail. Ini karena apa? Karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah.
Tapi kalau orang awam itu biasanya malah diimbangin. Apalagi ada yang muji. Oh, kamu ini sekarang nggak kayak dulu. Dulu saya ajak kemana-mana mau, sekarang susah puasa terus. Oh, kamu baru tahu ya? Saya ini udah 3 tahun puasa. Masya Allah. Nah, maka hadir rahimakumullah, maka penting kita mengadakan kajian seperti ini adalah kajian tasawuf, Pak. Nah, untuk apa? Supaya kita semakin lama mengamalkan agama ini semakin tawaduk baik kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tawaduk kepada manusia. Jadi tawaduk itu bukan hanya kepada Allah, demikian pula tawaduk kepada manusia. Bagaimana puasa kita ini kalau bisa nggak ada yang tahu. Qiyamul lail kita pun nggak ada yang tahu. Nah, pokoknya apa-apa tuh nggak ada yang tahu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya apa hadirin rahimakumullah? Thumma at-taubah min ru'yatuhu annahu sudiqa fit taubah. Nah, kemudian tobat selanjutnya adalah tobat dari pandangan bahwasannya tobat dia telah diterima. Nah, jadi kadang-kadang muncul baik dari orang maupun dari diri, bahwasannya ada bisikan, tobat ente udah diterima. Apalagi ada suara, Pak, tobat kamu sudah diterima. Masya Allah. Lebih lagi kan, lebih membahayakan lagi. Maka hadirin rahimakumullah, maka bisikan-bisikan seperti itu hendaklah kita urungkan. Karena disampaikan hadirin mulia di dalam kitab yang lain bahwasannya orang-orang dahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka berada di puncak kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkan bukan khawatir tidak makan, bukan khawatir miskin, tapi yang dikhawatirkan mereka mati di atas su'ul khotimah. Ma'asalahil a'malihim wa qillati dzunubihim. Bersamaan ibadah mereka bagus, bersamaan mereka udah nggak doyan lagi maksiat. Jadi mereka tetap berada di atas puncaknya ketakutan. Ala fi ghayatil khauf ala su'il khatimah, berada dalam puncaknya kekhawatiran mati su'ul khatimah. Kenapa? Karena hadirin rahimakumullah, para ulama dahulu pun telah berkata, wa kana ba'du salafus salih yaqul wallahi ma amina ahadun ala dini ayusliba illa suliba. Jadi orang-orang dahulu berkata, demi Allah, tidaklah seseorang yang telah merasa aman dengan agama yang dia lakukan dari tercabutnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kecuali dicabut pertolongan Allah. Jadi walaupun kita hebatnya gimana, kita punya syiar, kita punya dakwah, kita punya qiyamul lail, kita punya puasa, kita punya sedekah, kita punya anak saya habis semua, dan seterusnya, maka kita nggak boleh merasa aman dengan apa? Dengan kemurkaan Allah, dengan kemarahan Allah, dengan takdir Allah. Kenapa hadirin yang mulia? Dijelaskan di dalam kitab perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari, sesungguhnya hadirin mulia, neraka atau surga ini sudah ada dalam takdir bagi kita. Enofran nggak tahu kita. Makanya hadirin rahimakumullah, terkadang ketika seseorang telah ditakdirkan untuk masuk neraka dalam pandangan Allah, yang tahu hanya Allah, maka terkadang mereka melakukan melakukan maksiat, melakukan kebaikan. Tetapi hadirin mulia, karena takdir lebih hebat lagi daripada kebaikan tadi, hadirin rahimakumullah, akhirnya hadirin mulia dia pun melakukan keburukan. Makanya tadi kan hadirin rahimakumullah, kita tidak tahu hadirin mulia kan? Makanya kita harus selalu mengatakan, ya Allah, jadikanlah amal yang penuh dengan kekurangan ini ya Allah, jadikanlah ia ya Allah sebagai wasilah ya Allah, jadikanlah maafkanlah ya Allah amal yang saya lakukan karena banyak kekurangan ya Allah. Tadi saya sholat, makanya kita disunahkan setelah kita sholat untuk apa Pak? Beristighfar. Kenapa? Sholat baru Allah sudah ingat istri, kadang-kadang ingat yang lain-lain ya kan. Ini baru sedang apa? Sedang takbir, sedang mau niat. Belum lagi ketika baca suratul Fatihah,
belum lagi karena ini dan itu. Nah, ya kan? Apalagi yang nggak sholat. Maka kata guru kami, sholat itu banyak dosa, Pak. Di balik sholat itu banyak sekali dosa, tetapi diampunkan. Nah, ya kan? Tapi ada satu dosa, dosanya cuma satu. Kenapa? Karena nggak sholat, tetapi nggak diampunkan sama Allah. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, maka salah satu tobat yang harus ditobatin di sini disampaikan ketika muncul perasaan bahwasannya tobat saya ini sudah diterima. Maka hadirin rahimakumullah, disebutkan di dalam kitab yang lain bahwasannya salah satu wasilah seseorang mati dalam su'ul khatimah, dia menganggap gampang. Menganggap gampang dalam urusan agama. Maka kita hendaklah banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadir rahimakumullah, selanjutnya tobat apa lagi? Min kulli khatirin yakhturu lahu min fi ghairi mardatillah azza wajalla. Jadi tobat yang selanjutnya adalah tobat dari seluruh perkara yang membahayakan dirinya sehingga tidak sampainya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma nihayatuha, adapun puncak daripada tobat, fatobah kullama ghafala an syuhudi rabbih tarfatain. Masyaallah. Ini itu baru apa Pak? Di sini disebutin baru muqaddimahnya tobat, Pak ya. Tobat-tobat yang barusan kita sebutkan ada 7 itu baru permulaan tobat. Masya Allah. Nah, ini baru yang terakhir nih. Wa amma nihayatu tobah, adapun puncaknya tobat adalah tobat ketika seseorang lalai. Ketika apa? Ketika seseorang lalai walaupun sekejap daripada zikir kepada Allah. Sehingga ada seseorang dijelaskan dalam kitab Hilyatul Aulia. Kadang-kadang dia ngelihat atas, ya Pak ya, sehingga dia terpesona, langsung dia hukum dirinya, dia tidak akan tidur selama 1 tahun. Kenapa? Gara-gara ngelihat itu atap, terpesona. Nah inilah artinya orang sudah sampai puncaknya tobat. Paham ya? Kalau kayak kita ini, jangankan yang lain, yang makruh aja belum ditobatin. Masya Allah. Ya, ini kan baru yang kedua. Nah itu. Kemudian hadir rahimakumullah, selanjutnya apa hadir rahimakumullah? Di sini disampaikan bahwasannya dzakara al-muhaqqiqun min ahli tariq anna man nadama an dhanbi wa i'tarafa bi faqad sahhat taubatuhu. Jadi para ulama al-muhaqqiq daripada ahli tariq itu dalam ilmu tasawuf mengatakan bahwasannya seseorang yang telah menyesal atas dosa yang telah dia pernah lakukan, wa'tarafa, dan mengakui itu adalah satu dosa, sungguh tobatnya telah sah diterima oleh Allah. Nah sekarang boro-boro diterima, ngaku aja enggak salah kita kan, masya Allah. Tapi kan masya Allah, banyak tapi. Makanya ketika ada orang nyalahin kita itu Pak, pertama itu didengar Pak ya, ada orang nyalahin itu didengar dulu. Nah, jangan langsung kita halau. Jangan-jangan nasihat orang yang mengatakan kita salah itu benar. Nah. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya apa hadirin rahimakumullah? Di sini disampaikan wa nadmu law kana, jadi penyesalan, demikian pula pengakuan itu adalah sebagian dari syarat. Bahkan di sini disampaikan oleh para ulama muhaqqiq bahwasannya 2 perkara tadi yang telah menyebabkan taubatnya seseorang adalah setelah sah. Li'anna Allah Ta'ala lam yaqus alaina fi taubati abina sayyidina Adam alaihi salam illa al-i'tiraf wan nadam. Kenapa hadirin mulia? Karena Allah Ta'ala tidak mengkisahkan kepada kita sekalian di dalam tobatnya, yaitu datuk kita Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam, kecuali adanya di situ 2 perkara. Yang pertama apa? Pengakuan beliau. Yang kedua penyesalan beliau. Jadi dalam kisahnya yang diceritakan oleh Allah Ta'ala atas kita tentang tobatnya Nabi Adam itu ada 2. Yang pertama pengakuan atas kesalahannya, dan yang kedua penyesalannya. Jadi kalau kita mau diterima tobat kita Pak, hendaklah ada 2 perkara. Pertama menyesal, yang pertama ngaku salah, yang kedua menyesal. Paham ya?
Wa amma qaulul ulama, adapun ucapan ulama-ulama yang lain, anna min syartit taubah adalah al-iqla' wan azmu an la ya'ud. Adapun ucapan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwasanya sebagian daripada syarat bertobat adalah menghentikan maksiat. Yang kedua adalah azam, yaitu niat an la ya'ud, untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu. Jadi kalau berhenti aja enggak, maka tobatnya enggak diterima oleh Allah, kasarnya gitu. Azam juga enggak, juga belum diterima oleh Allah Ta'ala. Innama akhadhu bitariqil istinbat. Jadi sesungguhnya mereka itu telah menjadikan syarat itu adalah sebagai jalan istinbat. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya di sini disampaikan hadirin rahimakumullah, perkataan daripada Sayyid Muhammad bin Ibni Annan rahimahullah, bahwasannya beliau mengatakan man istaqama fi taubati anil ma'asi irtaqa ila taubati min kulli ma la ya'ni. Jadi seseorang yang menjaga tobat dia, maksudnya dia jaga betul-betul tobat dari seluruh maksiat, maka ia akan naik kepada tobat dari setiap apa yang tidak ada manfaat untuk dia. Tetapi sebaliknya, waman lam yastaqim fiha lam yasum minat tauba anil fudul raihatan. Tetapi sebaliknya, seseorang yang tidak bisa menjaga dalam tobatnya, dalam meninggalkan maksiat, tobat besok maksiat lagi, tobat besok maksiat lagi, misalkan gitu, maka di sini sampaikan lam yasum minat tauba anil fudul raihatan, maka dia tidak akan pernah sampai kepada makom tobat dari melakukan sesuatu yang sia-sia. Bahkan jangankan merasakan, bahkan baunya aja nggak kecicipan katanya. Masya Allah. Wala yaqdir ala ra'iatil khatir, bahkan dia tidak akan pernah ditakdirkan untuk menjaga apa-apa yang bahaya untuk dirinya. Masya Allah. Maka hadirin yang mulia, maka di sini disampaikan yang bagi lil abdi, seyogyanya atau wajib bagi kita ayaftisha, untuk selalu mengoreksi a'dha'ana, yaitu anggota badan kita, adh-dhahiratan wa batinan, baik yang zahir kayak tangan, kemaluan dan lain-lain yang kelihatan, au batin ataupun otak ataupun hati, sabahan wa masaan, baik pagi maupun sore, hal hafidhat hududullah, apakah batasan-batasan Allah telah terjaga, allati haddaha, yang telah dibatasi untuk anggota badan tersebut, au ta'addadat, ataupun kita telah menyia-nyiakannya. Paham ya? Jadi kita berusaha, maka disunahkan sebelum kita tidur untuk sholat dulu bertobat, kemudian sambil setelah itu kita koreksi. Dari mulai kita bangun sampai mau tidur ini kira-kira dosa apa yang telah kita lakukan. Kita ini kadang-kadang sambil mau tidur sambil maksiat nih, Masya Allah. Sambil nonton apa Masya Allah. Bukan malah muhasabah no. Kenapa nggak bisa tidur kalau nggak pernah itu? Nah ini hadirin, Masya Allah. Ternyata dengan kita mengkaji ini, ternyata kita ini masih jauh. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya hadirin yang mulia, hal qamat bima umirta. Kemudian kita juga bertanya kepada diri kita, apakah kita telah mendirikan, telah menegakkan apa yang diperintahkan Allah dari perintahnya, seperti contoh menjaga mata, wa hifdzil lisan, menjaga mulut, wal udhun, menjaga telinga, wal qalbi, menjaga hati, wa ghairi dzalik, dan juga selain anggota badan itu, ala wajhi ikhlas, dengan jalan yang ikhlas, aw la taqum, ataupun belum bisa. Idza ra'a jarihah min jawarihi ata'at. Jadi apabila seseorang tadi melihat bahwasannya anggota badannya dari anggota-anggota badan telah melakukan ketaatan, syakarallah, maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau telah mudahkan saya bisa jaga mata. Alhamdulillah. Bukan malah waduh, enggak ngelihat sayang. Walam yara nafsah, dan ingat,
Jangan sampai kita memandang bahwasannya saya tadi bisa taat itu karena saya, tetapi karena Allah. Bahkan di sini sampaikan walam yara nafsahu ahlan. Bahkan hendaklah orang tadi memandang bahwasannya dia bukan ahlinya dalam melakukan ketaatan. Nah, jadi walaupun kerentak apalagi sampai dilisankan. Masyaallah. Wa in ra'aha talatakhat bimaksiyah. Seandainya ia melihat bahwasannya anggota badannya telah jatuh dalam maksiat, akhadha binadb, maka hendaklah dia azam dan beristighfar, maksudnya azam untuk tidak mengulangi dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yashkurullah, kemudian ia pun hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa loh? Kok bersyukur? Idza lam yaqdir alaihi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak menginginkan atau mentakdirkan atas dirinya untuk lebih jauh melakukan maksiat yang lain. Paham ya? Nah, karena pada dasarnya gitu Pak, di dalam masalah akidah tauhid, orang ini melakukan apa saja itu hatta maaf bunuh diri itu karena telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ini menjalankan takdir. Makanya kan sering kita dengar alhamdulillah kita telah dikumpulkan di masjid. Allah kuasa kan pada saat yang sekarang ini kita ini ada di tempat-tempat maksiat. Kenapa? Ya karena Allah menghendaki pada saat itu. Allah menghendaki kita berada di tempat ketaatan, dan juga Allah Ta'ala bersamaan saat ini juga memiliki kemampuan, pada saat yang lain Allah pun mampu meletakkan kita bukan di dalam tempat ketaatan, di tempat-tempat maksiat. Maka di sini dianjurkan setelah seseorang tadi menyesal dan beristighfar dan azam untuk tidak mengulangi, dia pun hendaklah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak mentakdirkan dia melakukan dosa yang lebih teruk lagi, lebih bahaya lagi untuk dirinya. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya apa hadirin rahimakumullah? Thumma lam yabtal jawarih, dan dia juga hendaklah dia bersyukur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membuat cacat anggota-anggota badannya yang telah dia buat maksiat? Bil amrad, dengan munculnya macam-macam penyakit. Gara-gara maksiat patah kaki misalnya, masyaallah ya, langsung buta. Alhamdulillah habis maksiat malah melek, masyaallah, sehat matanya. Allati asat bi amrad, yang dia lakukan itu disebabkan adanya sakit, demikian jarahat, luka-luka, wa damaim bisul wal quruh. Demikian pula quruh di sini cacar, maksiat langsung dikeluarin cacar oleh Allah kan, puasa kan. Tetapi alhamdulillah habis maksiat enggak muncul macam-macam. Padahal dijelaskan di dalam kitab yang lain Pak, kemaksiatan itu dapat merusak 3 perkara. Pertama, diri sendiri. Diri itu macam-macam, kesehatan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga adalah kehidupan. Jadi jangan kira. Maka kalau kita hari ini punya penyakit macam-macam, itu pertama-tama kita koreksi hubungan kita kepada Allah. Terus ada hubungan dengan istri, dengan keluarga, bahkan dengan masyarakat, itu kita koreksi. Adakah hubungan kita ini bagus dengan Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah Pak ya. Mungkin untuk sementara itu dulu. Cukup Pak ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita untuk sama-sama belajar thalabul ilmi dan juga zikir bersama. Semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita doakan wabil khusus sahibul bait, seluruh apa yang Allah titipkan kepada mereka diberkahkan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin itu saja program kita yang kita buat. Kita sempurnakan dengan doa. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.